Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan tugas final test 1 digital mindset the key to transform your organization. Digital mindset merupakan serangkaian perilaku seorang dalam menghadapi situasi penuh perubahan yang terjadi di era digital. Faktor-faktor yang membentuk digital mindset diantara adalah collaboration, learning agility, growth mindset, dan empower force. 2. Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah transformasi dari bisnis. Cara transformasi ini berbeda dengan yang lain karena transformasi digital hanya untuk merujuk pada perubahan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sebagai pilarnya, seperti perubahan strategi pemasaran, model bisnis, operasi, produk, pendekatan pemasaran, objek, dan lain-lain, yang semuanya dihubungkan hal-hal digital, seperti perubahan strategi pemasaran yang kini lebih menggunakan media sosial daripada iklan di media cetak, dan lain-lain. Beberapa arti dari transformasi digital juga merujuk pada paperless atau tidak adanya penggunaan kertas lagi. 3. Konsep cloud computing dalam bisnis. Bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk mendapatkan memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Agar dapat menggunakan informasi secara cepat, perusahaan perlu membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIC) yang memerlukan modal besar. Di sisi lain, cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif. Layanan yang disediakan oleh cloud computing diantaranya hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Cloud computing sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan cloud computing adalah Salesforce. 4. Cyber pedagog berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Dengan pengertian seperti itu, dapat dikatakan bahwa cyber pedagog merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. 5. Finance adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan, sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelola aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat pengguna teknologi modern tersebut. 6. Agile enterprise, perusahaan yang mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi. 7. UNESCO kompetisi framework for teachers. ICT CFT adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetisi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar dan praktik profesional guru. ICT Competition Framework for Teachers ini bertujuan untuk membantu negara-negara dan mengembangkan kebijakan dan standar kompetisi TIC guru nasional yang komprehensif dan harus dilihat sebagai komponen penting dari TIC secara keseluruhan dalam master plan pendidikan. 8. Ubiquitous learning. Ubiquitous learning adalah lingkungan pembelajaran yang dilakukan setiap hari dan didukung oleh mobile phone yang terhubung dengan wireless network. 9. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif.
yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. 10. Smart City. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. 11. Cyber Security. Cyber Security adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Cyber Security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan. 12. Strategi membangun ekosistem e-learning. Untuk dapat menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati, mensyaratkan 3 hal yang wajib dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu A. Sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menemu yang ada dengan kemudahan pada panel yang disediakan. B. Personal. Syarat personal berarti pengajaran dapat berinteraksi dengan baik seperti layaknya seorang guru yang berkomunikasi dengan murid di depan kelas. C. Cepat. Kemudian layanan ini ditunjang dengan kecepatan respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik lainnya. 13. Metode Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, instrumental, products, dan proses iterasi dengan mewujudkan hasil akhir. 14. IT Governance. Pengelolaan IT governance merupakan suatu bentuk perencanaan dalam menerapkan dan menggunakan TI yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi. 15. Cyber warfare atau yang dikenal juga dengan istilah cyber war adalah perang yang terjadi di dalam dunia internet alias di dalam cyber world. Perang tersebut bersenjatakan koneksi internet dan juga komputer. 16. E-learning atau online e-learning adalah pembelajaran berbasis elektronik. Menurutnya, e-learning atau online e-learning adalah sebagai sembarang pengajar dan pembelajaran dan menggunakan rangkaian elektronik, menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. 17. Pengertian gamification merupakan ekstrapolasi berbasis permainan. Eksplorasi adalah suatu teknik peramalan dengan memproyeksi kecenderungan masa lalu ke masa depan. Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain berpartisipasi dalam tentang abstrak dan ditentukan oleh aturan, interaktivitas, dan umpan balik yang menghasilkan suatu hasil diukur dan sering menimbulkan reaksi emosional. 18. Algoritma urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk pemerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Sistem dalam Smart Campus. Sistem penerimaan mahasiswa baru. 2. Sistem akademik. 3. Sistem beasiswa. 4. Sistem KKN online. 5. Sistem ujian online. 6. Sistem informasi perpustakaan. 7. Sistem informasi alumni. 8. Sistem komunikasi. 20. Komputer forensik merupakan cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan bukti pada komputer serta media penyimpanan digital dan bertujuan untuk memproses bukti-bukti tersebut sebagaimana harusnya. Mobile Divisi Forensik adalah cabang forensik digital mengenai akuisisi perangkat seluler untuk memulihkan bukti digital seperti catatan panggilan masuk dan keluar, daftar kontak, SMS dan MMS, kredensial akun pengguna, dan file sistem yang akan digunakan sebagai kepentingan investigasi. Network forensik adalah bagian dari forensik
forensik digital yang digunakan untuk menemukan bukti digital seperti sumber serangan keamanan pada suatu jaringan. 21. Pengertian e-learning management system. Bisa dibilang inti dari LMS adalah aktivitas e-learning yang kini mulai lazim digunakan oleh universitas maupun perusahaan. Kendati demikian, secara umum Learning Management System atau biasa disingkat LMS adalah istilah dalam dunia teknologi yang berkembang khusus untuk mengelola sistem pembelajaran online digital. Kedua, online collaborative learning. Pengertian dan contoh pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil mempunyai kemampuan berbeda. Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk itu harus diterapkan 5 unsur model pembelajaran cooperative learning, yaitu 1. Saling ketergantungan positif, 2. Tanggung jawab perseorangan, 3. Tatap muka, 4. Komunikasi antar anggota. 23. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lainnya yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan di sistem informasi dalam perusahaan itu. 24. Smart School. Sekilas tentang Smart School, dunia telah berubah, di mana dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik. 25. Sukiyeti 5.0. Pertama kali dikenal oleh pemerintah Jepang di tahun 2015. Sukiyeti 5.0 disebut sebagai konsep integrasi antara dunia virtual dan realita. Sukiyeti 5.0 adalah sebuah konsep yang memungkinkan manusia untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan dukungan teknologi. Konsep ini diharapkan dapat menyempurnakan konsep sosial sebelumnya. Revolusi industri. Masuknya internet ke kehidupan manusia pada revolusi industri menyebabkan adanya generation gap yang disebabkan oleh segmentasi penggunaan internet oleh generasi tertentu, sehingga membuat teknologi cenderung menguasai kemampuan manusia. 26. Big data dalam dunia pendidikan. Big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big data disebut sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya. 27. Deep Learning. Deep Network atau dikenal dengan multi-layer perceptron MLP merupakan pengembangan dari jaringan straf tiruan yang menekankan pada pengguna satu atau lebih lapis tersembunyi pada jaringannya dan pengguna fungsi transformasi non-linear sebagai fungsi transformasi. Jaringan ini disebut network karena sifatnya yang membawa informasi dari lapis masukan untuk dibawa dan transformasi ke depan hingga lapis luar. 28. Pengertian virtual reality dan perbedaan dengan augmented reality. Teknologi belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat cepat yang juga memberikan perubahan ke beberapa bidang. Yang sering ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah teknologi virtual reality dan augmented reality. Bagi pembaca yang penasaran, saya akan membahas pengertian virtual reality dan perbedaan dengan augmented reality. Virtual reality terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan reality, yang berarti maya dan realitis. Virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer.
Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. 29. Internet of Things dan efeknya untuk dunia pendidikan. Internet of the Things atau Internet of Things adalah sebuah konsep besar saat ini yang dinilai mampu merevolusi semua industri dan juga masyarakat. Bahkan dalam pendidikan pun Internet of Things ini menjadi salah satu teknologi yang saat ini dipertimbangkan oleh para pengajar maupun anggota pemerintah yang terkait dengan pendidikan untuk guna berinovasi dan meningkatkan pembelajaran. 30. MOOC adalah singkatan dari Massive Open Online Course. Adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT. Dengan kata lain, MOOC dianggap mampu mendemokratisasi pendidikan tinggi karena secara teoritis dapat menjadikan sarana pembelajaran bagi sejumlah besar pengguna melalui internet tanpa perlu diimbangi dengan menambah jumlah pengajar. Selanjutnya adalah learning organization. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang semua anggotanya terus meningkatkan kemampuannya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Organisasi pembelajaran adalah suatu organisasi di mana pemikiran baru senantiasa dihargai dan ditumbuh kembangkan. Jenis-jenis learning organization: 1. Single loop learning, pembelajaran 1 putaran. Double loop learning, pembelajaran 2 putaran. Collaborative and cooperative learning. Pengertian collaborative learning didefinisikan oleh Rochelle dan Belevin 1995 sebagai a mutual agreement of participants on coordinate effort to solve a problem together. Pengertian ini menunjukkan beberapa hal. 1. Ketertarikan untuk learning through doing. 2. Keterlibatan mahasiswa untuk bekerja sama dalam membangun pengetahuan. 3. Perubahan peran pengajar dari pemegang otoritas tunggal atau sumber utama informasi menjadi fasilitator dan resource guide. Pengertian dan contoh pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Opening Educational Research (OR) merupakan istilah kolektif untuk materi belajar mengajar. Ciri utamanya adalah lisensi terbuka yang memberi izin kepada pengguna untuk menyimpan, menggunakan, mengubah, dan meneruskan materi tersebut. Istilah tersebut juga dapat mencakup apa yang dikenal sebagai MOOC, yaitu kursus online yang diikuti secara gratis oleh peserta dalam jumlah besar. Sepanjang kursus itu berlisensi terbuka. Selain itu ada Open Courseware. Opening Educational Resource (OR) merupakan istilah kolektif untuk materi belajar mengajar. Ciri utamanya adalah lisensi terbuka yang memberi izin kepada pengguna untuk menyimpan, menggunakan, mengubah, dan meneruskan materi tersebut. Istilah tersebut juga dapat mencakup apa yang dikenal sebagai MOOC, yaitu kursus online yang diikuti secara gratis oleh peserta dalam jumlah besar. Sepanjang kursus itu berlisensi terbuka. Selain itu ada Open Courseware di bidang perguruan tinggi. Ini adalah materi kursus berlisensi terbuka yang berbeda dengan MOOC. Bukan merupakan kursus utuh, melainkan digunakan pertama-tama sebagai pelengkap sebuah kursus. Selanjutnya blended learning. Blended learning yaitu metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Karman 2005 mengungkapkan bahwa terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. 1. Live event. 2. Self-paced learning. 3. Collaboration. 4. Assessment. 5. Performance sport materials. Selanjutnya World Class University. Pengertian World Class University dapat dipahami sebagai mekanisme perankingan dalam skala internasional. Artinya, segi operasional, fasilitas, metode, dan lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional.
Selanjutnya Personal Learning Network. PLN adalah kependekan dari Personal Learning Network atau Professional Learning Network. Mungkin para guru yang membaca tulisan ini sudah melakukan tapi belum sadar bahwa itu adalah bagian dari PLN. Dalam kurung seperti saya beberapa bulan yang lalu. Jadi inti dari PLN adalah bagaimana guru memanfaatkan teknologi internet dan media sosial untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan terkini di dunia dan mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya UI dan OX, User Interface atau UI, desain atau yang bahasa Indonesianya itu desain antarmuka pengguna adalah desain antarmuka untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya dengan fokus pada maksimal pengalaman pengguna. User Experience atau UX, User Experience Design atau yang biasanya disebut UX Design adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi, pengunjung website dalam meningkatkan penggunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Multiple Intelligency. Inteligensi adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada awalnya multi-inteligensi yang dicetuskan hanya 8 jenis kecerdasan, tetapi seiring berkembangnya waktu dan pengetahuan multiple inteligensi ini menjadi 9 kecerdasan, yaitu inteligensi linguistik, inteligensi matematis, logis, inteligensi ruang, inteligensi kinestetik badani, inteligensi musikal, inteligensi interpersonal, inteligensi interpersonal, inteligensi lingkungan, inteligensi eksistensial. Selanjutnya artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh penerapan teknologi artificial intelligence adalah filter email di Gmail, pengguna dalam media sosial, prediksi pencarian Google, chatbots untuk bisnis online. Selanjutnya, data center. Arti data center adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Pengertian data center dapat juga dipahami sebagai ruangan pusat dalam bahasa Indonesia. Ruangan data center tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dan gangguan baik secara fisik maupun virtual, sehingga dalam yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat diakses oleh para pengguna. Selanjutnya data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna sama dengan data mining, yaitu Knowledge Discovery and Database atau dalam kurung KDD, ekstraksi pengetahuan, extraction, analisa data atau pola data atau pattern analysis, kecerdasan bisnis dan data arkeologi dan data dredging, dalam kurung Laros 2005. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah satu bidang dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, perorganisasian, dan pemanfaatan secara sistem seluruh sumber belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuanya itu. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terorganisasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Definisi terbaru, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik
etis dalam upaya memfasilitas pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Selanjutnya adalah software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengguna bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik yang pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, teori CMC. Teori CMC adalah komunikasi atau Computer Mediated Communication, adalah proses komunikasi manusia melalui komputer yang melibatkan orang terletak dalam konteks tertentu, terlibat dalam proses pembentukan media untuk berbagai keperluan. Teori ini mempunyai jangkauan yang cukup luas dalam penggunaan media yang saat ini dibahas oleh banyak ahli. Selanjutnya, cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang yang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitas setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Selanjutnya, problem based learning. Problem based learning dalam kurung PBL dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Selanjutnya, enterprise architecture adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Selanjutnya, electronic governance, juga disebut government, digital governance, online governance, atau dalam koneksi tertentu transformasi. Governance adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Selanjutnya, experiential education. Di atas adalah yang paling menggambarkan experiential learning secara singkat dan jelas. Experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman adalah metode pembelajaran yang menekankan pada tantangan dan pengalaman yang diikuti dengan refleksi hasil pembelajaran yang dapat dari pengalaman tersebut. Bukan semata-mata belajar dari pengalaman, tapi sebuah pembelajaran yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar. Sekian pembahasan 50 materi tentang seputar teknologi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.